selalu customer tuh bertanya kepada kita tentang Oh, produk. produk, oke. Tapi bisa jadi ini perusahaan kamu berapa lama? Siapa di balik ini? Siapa yang punya dan sebagainya. Yes. Kalau dia tidak memahami mengenai perusahaannya dia, ya kan jadi bertanya gitu loh Iya, customer. mempengaruhi trust Mempengaruhi klien trust ya juga. berarti? Betul sekali, I Mbak see. Safa. Nah, ngomong-ngomong tentang skill nih, Pak. Iya. Tadi kan ada disebut tentang keterampilan ya, Pak. Nah, aku sempat research sedikit. Ternyata ada satu yang nyebutin bahwa seorang sales itu harus punya, selain komunikasi, kemampuan komunikasi dan lain sebagainya, dia harus juga punya keterampilan empati. Nah, Pak Dirga nih sebagai orang yang sudah 14 tahun melalang buana gitu kan, kira-kira setuju nggak sama statement itu, Pak? Bisa nggak dijelasin Setuju lebih sekali lanjut? sih. Jadi sebenarnya salah satu juga di Sandler kita mengajarkan agar kita ingin mengetahui pain dari customer sebelum kita terburu-buru untuk menjelaskan produk kita gitu loh. Ketika sales menjanjikan sesuatu kepada customer, ya penuhilah itu. Oke. Gitu loh. Karena terkadang memang untuk membangun trust itu butuh waktu, gitu kan ya, butuh proses. Tidak bisa ketemu orang asing langsung percaya, udahlah, yuk percaya sama saya ya, gitu kan ya, kan nggak semudah itu, gitu kan ya. Bagi teman-teman sales itu, ya dia punya pilihan sebenarnya. Apakah dia kalau leveling dalam sebuah sales gitu, dia bisa menempatkan dirinya hanya sekedar order taker. Order taker ibaratnya oke, sebagai sales dia tinggal tunggu, diem, duduk, kemudian terima order gitu loh. Atau ibaratnya dia sebagai product seller itu ibaratnya fokus, dia punya produk, yang penting gue jual, gimana caranya produk gue terjual gitu kan ya, tanpa mengetahui kebutuhan dari customer gitu kan ya. Atau dia juga ibaratnya solution provider, sederhana aja. Kamu untuk janji ketemu saya, yang ibaratnya saya belum kenal kamu, kamu belum kenal saya, dan kamu mencoba untuk mendapatkan percayaan dari saya, ketika 1:30 aja, kamu udah lewat 5 menit. Ya, ini belum terjadi deal nih, belum terjadi ada bisnis antara kamu dengan saya, gitu ngobrolnya belum. Dan ketika untuk mendapatkan janji, bagaimana saya bisa mempercayai kamu, ketika kamu untuk hal yang sederhana, appointment saya kamu tidak bisa penuhi. Hai Uppers, kembali lagi bersama aku, Safa, di PodUp, Business Pit Stop, Boost Your Business Journey with Kontan Academy. Hari ini aku nggak sendiri dan kita akan ngebahas topik yang nggak kalah penting dari topik sebelumnya nih teman-teman. Hari ini kita akan ngebahas formula rahasia yang digunakan oleh para penjual untuk menangkan hati pelanggan, mencapai target penjualan, dan juga tentunya meraih hasil yang mengesankan. Nah, hari ini aku bersama Pak Dirga. Pak Dirga ini sudah lebih dari 14 tahun berkecimpung di dunia training consultant. Mungkin Pak Dirga mau perkenalan dulu, silakan. Terima kasih Mbak Safa. Halo Uppers, saya Dirga dari Sandler Training, dan terima kasih kesempatan ini kita ngobrol tentang apa sih formula bagi seorang sales untuk bisa berhasil gitu ya Mbak ya. Sandler Training sendiri adalah perusahaan training yang memang fokus kita untuk memberikan pembekalan atau pengembangan kompetensi di area penjualan. Jadi memang khususnya kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada perusahaan-perusahaan yang mereka membutuhkan agar para tenaga penjualnya itu mendapatkan skill ya, atau keterampilan, knowledge, dan mindset yang memang ideal untuk bisa berhasil dalam dunia penjualan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Wah, seru banget nih Uppers. Berarti jangan kemana-mana dan tetap stay di PodUp untuk tahu lebih banyak terkait info tentang sukses formula in selling bersama Pak Dirga gitu ya. Nah Pak Dirga, ngomong-ngomong tentang sales nih, ini kan sebuah profesi yang hampir dimiliki oleh setiap bisnis ya Pak ya. Maupun bisnisnya kecil ataupun besar, kemungkinan ada salesnya gitu kan, itu yang melakukan penjualan gitu. Tapi ternyata nggak selalu jadi pilihan pertama untuk para pencari kerja nih Pak. Nah mungkin dari Pak Dirga gini ada nggak sih kiat-kiat utama mungkin yang dapat membantu seorang sales ini untuk berhasil menjalankan perannya gitu, atau untuk lebih dilirik lagi oleh para pencari kerja nih, ternyata sales ini punya peluang yang besar loh untuk mencari uang mungkin, seperti itu. Ada nggak Pak Dirga? Terima kasih Mbak Safa. Jadi sebelum kita bicara mengenai formula sukses dalam berjualan, ya setuju bahwa sebagian besar perusahaan nih ya, korporasi atau apapun itu, mereka punya produk, mereka punya layanan untuk dijual, kurang lebih seperti itu. Seringkali mereka mencoba untuk menciptakan produk layanan yang baik dan sebagainya gitu loh. Agar ya ada kebutuhan, ada permintaan dari market, ya mereka coba penuhi itu gitu ya. Namun sebagus-bagusnya produk sebenarnya nggak juga otomatis produk itu laku terjual, ya. Begitu juga sebaliknya.
produk yang nggak terlalu bagus pun sebenarnya nggak ada jaminan nggak bisa laku gitu kan ya. Seringkali kita melihat bahwa produk yang nggak bagus itu ternyata bisa dijual. Begitu sebaliknya, produk yang sebagus apapun juga, Nggak belum bisa tentu dijual. bisa, nggak selalu Oh, laku dijual gitu I ya. see. Dan di balik itu sebenarnya kita melihat apa sih yang bisa menentukan produk itu bisa terjual Dijual. gitu kan ya. Bisa jadi adalah salah satu yang sering terjadi itu ditentukan dari tenaga penjualnya gitu kan ya. Hmm. Jadi memang tadi saya sepakat kita bicara ini produk, layanan udah ada gitu kan ya, dan tinggal bagaimana menjualnya gitu. Betul. Tapi untuk agar bisa terjual dibutuhkan Tenaga sales atau tenaga salesnya. penjual gitu kan ya. Nah seringkali tidak semua orang pingin jadi tenaga Sales. penjual atau sales Betul. gitu kan ya. Dan seringkali pada saat ditawarkan, ya ibaratnya beginilah. Analoginya ketika misalnya iklan lowongan tenaga penjual dicari gitu kan ya, pasti lamarannya atau jumlah pelamar yang masuk juga relatif sedikit Betul. dibandingkan dengan misalnya tenaga yang dibutuhkan adalah tenaga administrasi dan sebagainya gitu ya. Itu Posisi langsung lain lah cepat, ya, Pak posisi ya? lain kurang I lebih see. seperti itu ya. Jadi yes memang saya setuju bahwa tidak terlalu banyak ibaratnya pada saat ditawarkan sebagai tenaga penjual, kemudian ibaratnya Berlomba-lomba untuk berlomba-lomba mendaftarkan untuk diri. menyatakan diri mau sebagai tenaga Sales, penjual gitu betul. kan ya. Nah, sekarang tinggal kita bicara, ada beberapa items atau ada beberapa hal yang memang sebenarnya apa sih yang dibutuhkan agar orang atau tenaga penjual bisa berhasil. Oh, berarti komponen-komponennya ya, Pak? Komponennya apa I saja. see. Karena nggak sekedar bahwa, oh saya berada di sebuah perusahaan, walaupun saya diminta untuk berjualan, tapi kalau misalnya saya yakin produknya bagus, kemudian otomatis saya bisa jualan, nggak juga gitu. Oke. Kalaupun dia bisa jualan, itu bisa jadi customer melihat bukan dari salesnya, tapi karena memang kebetulan aja produknya Butuh bagus produknya gitu ya, loh. Tapi kan oke. berapa banyak customer yang seperti itu gitu kan ya. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ya tenaga penjual mau tidak mau harus mengetahui kira-kira formula sukses itu seperti apa sih gitu loh. Oke. Demikian Mbak Seva. Oke, berarti kalau ngomongin komponen dan formula nih, Pak, kira-kira ada berapa dan apa aja sih, Pak, Oke. komponen-komponennya itu, Pak? Kalau di Sandler sendiri gitu ya, kita sebut dari segitiga sukses Sandler gitu Oke. ya. Ibaratnya formula berhasilan itu ada segitiga. Segitiga berarti ada 3 aspeknya sebenarnya. Pertama adalah attitude. Oke. Yang kedua adalah behavior. Nanti saya coba jelaskan satu persatu gitu kan ya. Jadi yang pertama attitude, yang kedua behavior, yang ketiga adalah teknik. Oke. Nah, bicara mengenai attitude itu sendiri yang kalau dari definisinya Sandler, attitude adalah pola pikir atau cara pandang kita sebagai seorang sales ya terhadap diri kita. Kita sebagai seorang sales terhadap perusahaan di mana tempat kita bekerja. Kita sebagai seorang sales melihat produk dan layanan yang kita miliki yang akan kita jual gitu ya. Karena ternyata itu penting ketika misalnya ya bagaimana dia bisa yakin ketemu dengan customer-nya dia ketika dia sendiri nggak yakin dengan produknya. Betul. Dia tidak yakin dengan dirinya sendiri terutama gitu ya, dan dia tidak yakin dengan perusahaan tempat dia bekerja Iya, gitu loh. betul, Jadi betul. itu attitude adalah cara pandang dari seorang sales terhadap diri, terhadap perusahaan maupun terhadap produk dan layanan yang dimiliki. Dan itu adalah pondasi pertama kita bicara atau aspek pertama. Dan yang kedua tadi kita bicara behavior gitu ya. Jadi attitude, pola pikir, mindset. Kalau behavior itu adalah perilaku sebenarnya. Perilaku tindakan-tindakan sebagai seorang sales. Nah, hanya sekedar untuk memperjelas aja behavior itu apa sih sebenarnya. Pertama, sales itu kan harus punya target ya. Iya, pasti. Ya, seringkali kan kalau jualan itu kan dikaitkan dengan target gitu kan ya. Tapi kenapa? Itu sebenarnya adalah memotivasi diri gitu. Jadi nggak hanya sekedar asal terjual aja, tapi ada target kondisi tertentu yang dia harus kejar gitu kan ya, memotivasi dia. Target, kemudian strategi apa atau rencana apa yang dia bisa lakukan untuk bisa mencapai target itu. Jadi behavior adalah target, kemudian adalah perencanaan atau strategi apa supaya dia bisa berjualan, gitu kan ya. Dan yang tidak kalah penting, di behavior itu ada komponen ketiga. Jadi komponen pertama adalah target, kedua adalah perencanaan strategi, yang ketiga adalah, kita bicara itu adalah tindakannya. Jadi ibaratnya setelah udah mengetahui target, rencana, ya
percuma kalau nggak dilakukan. Oke, Gitu kan ya. bagaimananya gitu ya, Pak, ya? I Bagaimananya, see. tindakannya gitu ya. Nah, itu adalah kita bicara komponen kedua, behavior-nya, dari Mhm. behavior ya. Dan yang ketiga adalah bicara mengenai teknik. Teknik itu di Sandler Mhm. itu dibagi dua komponen sebenarnya. Mhm. Itu adalah knowledge dan juga skill gitu ya. Knowledge adalah pengetahuan, skill adalah keterampilan tentunya. Nah, seringkali pada saat kita melakukan pelatihan kepada teman-teman gitu ya, Mhm. teman-teman penjual apa di kelas, di ruang training, ketika kita tanya gitu kan ya responnya, kira-kira knowledge apa sih yang dibutuhkan sebagai seorang sales gitu kan ya. Iya. Seringkali terjadi responnya mungkin bisa saya katakan 99% mengatakan product knowledge gitu kan ya. Ah. Jadi knowledge itu di dalamnya adalah product knowledge gitu kan ya, mereka seringkali seperti itu feedback-nya. Walaupun sebenarnya kalau saya atau kami bisa merespon, nggak hanya product knowledge yang dibutuhkan sebagai seorang sales ketika berjualan. Ya, pengetahuan tentang produk perlu, penting. Ibaratnya kalau ditanya produk, dia harus bisa Yeah, of menjelaskan, gitu kan course, ya. yes. Tapi lebih tidak kalah penting adalah kita bagi gitu loh, pengetahuan tentang perusahaannya. Ketika saya bekerja, saya mewakili, merepresentasikan sebuah perusahaan, ketemu dengan customer bisa aja bertanya tentang perusahaan saya. Jadi nggak selalu customer itu bertanya kepada kita tentang produk. Oke. Tapi bisa jadi ini perusahaan kamu berapa lama? Siapa di balik ini? Siapa yang punya dan sebagainya. Yes. Kalau dia tidak memahami mengenai perusahaannya dia, ya kan jadi bertanya gitu loh Iya, customer. mempengaruhi trust Mempengaruhi klien trust ya juga. berarti? Betul sekali I Mbak see. Safa. Jadi yang kita bicara adalah tidak hanya product knowledge ya, tapi kita bicara company knowledge. Yang kedua adalah customer knowledge. Kita juga harus paham mengenai customer kita, gitu kan ya. Ketiga adalah competitor knowledge juga. Jadi ibaratnya tiga aspek itu di dalam knowledge itu yang tidak kalah penting harus diketahui oleh si penjual, gitu kan ya. Dan tadi kita bicara knowledge, yang ketiga yang terakhir adalah skill. Skill ini dalam teknik itu skill ya pengetahuan lah. Sorry, keterampilan. Keterampilan apa? Keterampilan dalam berjualan, keterampilan dalam bernegosiasi, keterampilan dalam menjalankan proses dari awal sampai akhir dalam hal misalnya apa? Membangun kedekatan, gitu kan ya. Kemudian bagaimana untuk mengetahui karakter profil dari si customer ini, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, gitu kan ya. Bagaimana bertanya untuk mengetahui kebutuhan dari customer, gitu kan ya. Sampai dengan menjelaskan kemampuan meyakinkan customer itu penting. Jadi banyak sekali itu. Jadi kita bicara segitiga itu adalah attitude, behavior, sama teknik. Kurang lebih seperti itu Mbak Safa. Kepanjangan kayaknya saya ngomongnya. Tapi kalau di breakdown ternyata banyak sekali ya Pak ya. Di breakdown banyak gitu kan. That's why kenapa banyak banget trainer-trainer di luar sana yang berusaha untuk ayo join kita belajar menjadi seorang sales, karena ternyata sekompleks itu ternyata ya Pak ya. Ya, dilihat memang sekompleks itu, tapi memang kita tidak ingin memberikan kesan bahwa aduh menjadi seorang sales itu susah. Tidak gitu ya, karena pada prinsipnya adalah ya selama dia, yang terpenting lagi adalah selama dia ada punya kemauan, keinginan yang kuat dan sebagainya, itu ibaratnya semuanya itu harus bisa lah. Karena selling itu atau penjualan bukan is not a rocket science lah, yang rumusannya kayak gimana atau apa, enggak gitu kan ya. Jadi produk tergantung juga, kompleksitas produk tergantung. You mau jual produk apa? Produk yang simple, produk yang kompleks, produk yang secara siklus jualan bisa aja satu produk kita sekali ketemu langsung bisa transaksi. Bisa jadi yang mungkin berbulan-bulan dengan berbagai macam proses pendekatan bolak-balik sana sini baru deal gitu kan. Jadi tergantung. Tapi saya yakinkan penjualan atau sales is not a rocket science. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, ngomong-ngomong tentang skill nih, Pak. Tadi kan ada disebut tentang keterampilan ya, Pak. Nah, aku sempat research sedikit. Ternyata ada satu yang menyebutin bahwa seorang sales itu harus punya, selain komunikasi, kemampuan komunikasi dan lain sebagainya, dia harus juga punya keterampilan empati. Nah, Pak Dirga nih sebagai orang yang sudah 14 tahun melalang buana gitu kan. Kira-kira setuju nggak sama statement itu, Pak? Bisa nggak dijelasin? Setuju sekali sih. Jadi sebenarnya salah satu juga di Sandler kita mengajarkan agar kita ingin mengetahui pain dari customer sebelum kita terburu-buru untuk menjelaskan produk kita gitu loh. Bagaimana cara kita mengetahui itu
pertama kita harus tunjukkan baru harus kita berempati, Yes. ya kan? Terkadang kita ketemu dengan customer, ngobrol-ngobrol, ternyata dia menyampaikan kesulitan yang dihadapi saat ini, misalkan gitu ya. Kira-kira problem yang dihadapi saat ini, misalnya misalnya kami sebagai perusahaan training, misalnya konsultan training, ketemu dengan prospek perusahaan, mereka butuh training, tapi sebelum itu ngobrol lebih lanjut, kita ingin tahu saat ini seperti apa sih, Ya, betul. kendalanya apa yang udah mereka lakukan, gitu kan ya. Terus kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian dia merasa bahwa ini menjadi pain dia apa tidak, atau problem dia yang terbesar apa tidak, gitu ya. Sehingga kita mencoba untuk mengetahui dari sisinya dia. Ibarat kata kalau di Sandler istilah ada katanya pain gitu ya, atau problem gitu kan ya. Sebenarnya tidak hanya sekedar untuk mengetahui kebutuhan. Kalau misalnya saya ke Mbak Safa, Mbak ada kebutuhan apa? Saya butuh training. Udah, kita butuh, kita perlu nih, oke, kita punya, kita bantu. Selesai. Itu hanya sekedar untuk mengetahui kebutuhan. Yes. Tapi lebih jauh dari itu, kita juga ingin tahu, emang kenapa Mbak butuh seperti itu? Diprobing lagi Diprobing lebih lanjut, kita berempati. Terkadang ibaratnya beginilah, kalau orang udah punya suatu problem, masalah, kesakitan lah, misalnya katakan seperti itu, dia sebisa mungkin untuk bisa menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Berusaha Ibaratnya dia ada sakit, dia pengen ke dokter agar masalahnya terselesaikan, kan gitu ya. Nah, kita mencoba untuk menggali sampai sejauh itu. Jadi keterampilan kita sebagai seorang sales tidak hanya sekedar knowledge, bagaimana kita meyakinkan, tapi kemampuan kita untuk berempati untuk mengetahui masalahnya dia. Oke, Demikian, berarti setuju ya Pak dengan statement itu ya. Karena aku juga beberapa kali seliweran tuh lewat di timeline Instagram, Pak. Maaf saya Gen Z soalnya sekarang bukanya Instagram terus gitu. Boleh. Jadi beberapa kali lewat ada reels gitu, dia bahas kayak sales itu bukan sekedar menjual produk, tapi juga memberikan solusi terhadap kliennya gitu ya Pak. Iya, betul setuju sekali. Ya dengan sangat setuju sekali, dan kita sangat menyarankan bagi teman-teman sales itu, ya dia punya pilihan sebenarnya. Apakah dia kalau leveling dalam sebuah sales gitu, dia bisa menempatkan dirinya hanya sekedar order taker. Order taker ibaratnya sebagai sales dia tinggal tunggu, diem, duduk, kemudian terima order gitu loh. Atau ibaratnya dia sebagai product seller itu ibaratnya fokus, dia punya produk, yang penting gue jual, gimana caranya produk gue terjual gitu kan ya, tanpa mengetahui kebutuhan dari customer gitu kan ya. Atau dia juga ibaratnya solution provider. Solution provider itu bisa jadi ibaratnya fokus gue adalah untuk tidak hanya sekedar berjualan, tapi you punya masalah apa, gue datang dengan solusi. Gitu kan ya. Berikutnya adalah level yang lebih tinggi lagi, dia sebagai apa? Sebagai konsultan. Gitu, I see. Konsultan provider. Artinya apa? You punya masalah, you punya problem, kita datang, kita bantu, kita memberikan alternatif. Kita ada opsi ini, ada opsi ini, ada opsi ini. Gitu kan ya. Nah, itu level yang tinggi lagi gitu kan. Dan yang paling tertinggi adalah ya kita melihat diri kita bukan sebagai buyer seller gitu, tapi kita sebagai business partner atau strategic partner. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita menempatkan diri sebagai seorang sales di level yang mana. Gitu loh. Wow, sangat menarik banget ya Pers di rumah. Aku juga sebagai orang yang sedikit tertarik di dunia persalesan nih Pak, sebenarnya jadi banyak banget yang aku dapetin sekarang gitu kan. Balik lagi nih Pak. Tadi aku pengen nanya, apakah seorang sales ini bisa mencapai keberhasilan jika hanya memiliki sebagian dari komponen-komponen yang sudah disebutkan Bapak tadi? Kayak tadi cuman mungkin dia hanya ada di etikanya gitu, atau dia punya behaviornya dan lain sebagainya. Kira-kira bisa nggak Pak? Sebenarnya begini, kalau segitiga success Sandler itu memang segitiga itu antara satu komponen lain terhubung dengan segitiga. Artinya itu memang terkait satu sama lain, gitu kan ya. Kalau ditanya, apakah bisa berhasil nggak kalau dia hanya memiliki satu komponen saja? Saya nggak bisa katakan nggak bisa. Tapi mungkin bisa, tapi effortnya itu pasti akan jauh lebih besar, gitu loh. Contoh begini, misalkan dia memiliki keterampilan berjualan, itu baik, ya. Pengetahuan produknya bagus, misalnya seperti itu. Tapi dia tidak dibantu atau tidak didukung dengan attitude yang baik. Attitude, pola pikir, cara pandang, misalnya seperti itu, yang positif, misalnya seperti itu. Apakah bisa berhasil? Tentu saja effortnya akan lebih besar. Kenapa? Misalnya, ketika dia memiliki knowledge yang bagus,
ya cara berkomunikasi yang bagus, tapi ya customer-nya mungkin berubah-berubah, ya kondisi kompetitor juga wah Berubah. semakin agresif, Dinamis dia ya. dinamis gitu kan, ada perubahan policy, kebijakan, gonta-ganti ini apa, dia merasa aduh ini itu ada, akhirnya komplain, ngeluh, negatif dan sebagainya. Ah, Ya saya yakin itu akan jadi PR besar mengurangi ya. kan bagi yang Betul, bersangkutan betul, gitu betul, kan ya. betul. Nah, jadi itu salah satu komponen. Misalnya dia kurang di attitude, walaupun sebenarnya dia kuat di teknik. Mhm, mhm, Atau mhm. sebaliknya, attitude-nya positif sih Mhm, sebenarnya. Cara mhm. pandangnya ini bagus, tapi tidak didukung dengan behavior. Behavior itu Ah, ibaratnya begini, tindakan. Ya, tindakan yang yes. paling sederhana ketika sebagai seorang sales itu apa? Misalnya dia meeting dengan Mhm, mhm. klien, atau cold call, atau ibaratnya ya rajinlah untuk mendapatkan janji ketemu dengan Mhm. customer, dan itu nggak dilakukan. Oke. Ya kan? Ibaratnya ya hanya sekedar aja dia mencoba untuk nyari prospek customer-customer baru juga ya sekedarnya gitu kan ya. Mhm. Ya bagaimana mungkin dia bisa berhasil walaupun dia attitude-nya bagus, walaupun tekniknya bagus tapi nggak didukung dengan behavior yang bagus. Oh, berarti minimum effort ya, Pak, ya berarti? Yes, itu dia. Oke. Makanya artinya di sini tiga-tiga Mhm. ini memang ideal harus punya gitu Oke. loh, kurang Berarti lebih kalau seperti itu. ditanya, yang mana yang paling penting susah juga dijawab ya, Pak, ya? Atau gimana? Oke, kalau ditanya, Aha, tiga-tiganya penting, aha. Mbak Safa. Tiga-tiganya penting, baik attitude, behavior, sama teknik. Tapi semuanya itu tidak akan menghasilkan apa-apa atau tidak akan berdampak besar bila Mhm. mana tidak memiliki didukung dengan attitude yang baik, Oke. Oh, gitu loh. berarti I Oke, jadi ada see. 3 hal tadi kan, Aha, aha. attitude, behavior, sama teknik kan. Yes. Nah, attitude itu menurut kami, Mhm. itu adalah sangat komponen Ah, terpenting, crucial komponen ya, krusial I gitu loh. see. Ibaratnya knowledge-nya masih minim, ya Mhm, dia memiliki kemauan yang kuat untuk belajar, mhm. ya maka tercapailah gitu kan Tercapai, I ya. see, I see. Behavior-nya bagus juga, jadi harus didukung dengan attitude yang positif, kurang lebih seperti itu, atau Oke. yang sehat lah, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti nomor satu adalah attitude ya, Pak, ya? I see. Nah, kalau tadi Bapak bahas ada yang namanya dinamika gitu kan. Nah, kira-kira komponen-komponen ini tetap relevan nggak sih, Pak, seiring berjalannya waktu? Karena kan Hmm, ya kalau penjualan itu kan biasanya panjang ya, Pak, prosesnya gitu kan, Pak. Terus ya, juga ada hal-hal yang bisa berubah seiring pasti, berjalannya waktu gitu pasti. kan. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih, Pak, lebih jelasnya tentang itu? Itu ya. Heeh. Kalau kita bicara dari waktu ke waktu ya, kalau ilmu penjualan Mhm, sebenarnya itu aja sih, mhm, Mbak mhm, Safa. mhm. Sebenarnya ya, Yes. itu aja. Nah, bicara mengenai berjalan dari waktu ke waktu, misalkan dunia berubah, ya Yes. kan, dengan kondisi COVID kemarin dan Oh, yes. sebagainya, itu banyak hal yang terjadi. Mhm. Tetap kita untuk bisa survive harus berjualan. Betul sih. Tinggal masalahnya apa yang harus kita lakukan untuk Ya. bisa berjualan dalam kondisi keterbatasan yang ada, Mhm, misalnya kayak gitu. mhm. Pertama, mindset harus dirubah, harus mau belajar hal Ya. baru, harus mau memiliki apa ya, kadang-kadang itu dulu kan nggak ada istilahnya harus agile gitu kan ya, Oh, ya. harus adaptif gitu kan Yes. ya. Dulu hanya sekedar ya harus nggak ibaratnya jangan pantang menyerah, hanya sebatas itu. Iya. Tapi sejak kondisi COVID kemarin-kemarin itu, ya perubahan mau tidak mau memaksa kita gitu kan ya. Mhm. Nah, kalau tidak dibarengin dengan mindset yang harus adaptif atau agile, Mhm, bagaimana mhm. mungkin bisa berhasil? Jadi Oke. disesuaikan kurang lebih seperti contohnya. Mhm, Begitu mhm. juga teknik berjualan. Kalau misalnya saat ini dengan kondisi yang ada, ya kita bicara penjualannya itu bisa Mhm, online, mhm. bisa juga secara Betul. langsung gitu kan ya. Kalau Sudah banyak tidak metode ya, Pak, ada ya? metodenya Mhm, mhm. banyak banyak berjualan. Jadi kalau misalnya kita tidak dibantu atau tidak ada keinginan untuk mengembangkan Mhm, diri, mhm. cara berjualan seperti apa yang ke saat ini yang lebih Mhm, relevan dan mhm. sebagainya, tentu saja kita akan ketinggalan. Kurang lebih Oke. seperti itu. Jadi kalau ditanya masih relevan apa tidak? Komponennya 3, attitude, behavior, teknik masih Mhm, relevan. mhm. Isinya bisa berbeda, bisa berganti. Oh. Technical atau cara berjualan mungkin dulu hanya sekedar communication itu Mhm. perlu. Tapi harus bernegosiasi, ya Yes. kemampuan negosiasi ditambahkan. Oh, Oke. dulu berjualan ketemu dengan orang per orang cukup. Mhm. Tapi sekarang ya nggak hanya berjualan kepada orang per orang, kepada perusahaan yang mana kompleksitasnya lebih Lebih tinggi tinggi, dibandingkan yes. dengan kita berjualan dengan orang ke orang, misalnya Yes, seperti itu. betul, Jadi 100%. keterampilan itu kan harus berkembang terus, kurang lebih seperti itu. Betul. Berarti kemauan dari kitanya untuk beradaptasi dan belajar berarti ya, Pak, ya? Dari segi attitude itu kan harus mau nggak mau Yes, berubah. betul, betul, betul. Behavior berubah juga, tekniknya juga mau tidak mau harus Betul. didukung dengan yang mumpuni kan, kurang seperti Mhm. itu. Demikian Mbak Safa. Iya, oke. Nah, balik lagi nih, Pak. Tadi kan kita ada nyenggol-nyenggol terkait trust
antara dari sales dan juga klien gitu kan Yes. Pak. Nah, gimana sih Pak cara seorang sales ini dapat membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang nih terutama gitu kan dengan pelanggan untuk meningkatkan peluang penjualan? Kira-kira ada nggak tips yang bisa disampaikan ke uppers di rumah gitu? Kalau kita bicara kata-katanya adalah meningkatkan trust sebenarnya ya, sederhananya penjual itu apa sih yang dilihat gitu sebenarnya gitu kan ya, apa sih yang ingin coba dibuktikan dari seorang penjual kepada customer sebenarnya apa sih gitu kan ya, untuk membangun trust. Hal yang paling sederhana adalah begini, kita bicara apa ya, integritas atau ibaratnya ketika sales menjanjikan sesuatu kepada customer, ya penuhilah itu. Oke. Gitu loh. Karena terkadang memang untuk membangun trust itu butuh waktu, gitu kan ya. Butuh proses. Tidak bisa ketemu orang asing langsung percaya, udahlah, you percaya sama saya ya, gitu kan ya. Kan nggak semudah itu, gitu kan ya. Terkadang proses terjadi closing itu kan juga nggak sekali ketemu, nggak semuanya seperti itu, gitu kan. Kecuali ya kita teman, ya you percaya saya, gitu, you udah kenal lama sama saya, ya udahlah, saya percaya Dirga, udahlah, gue beli, misalnya seperti itu. Tapi nggak semua customer seperti itu. Nah, sederhananya dalam membangun trust, yaitu bagaimana kita, apa yang kita komunikasikan, apa yang kita janjikan, kita penuhi. Itu adalah ibaratnya hal-hal kecil, tapi itu yang sangat penting untuk dijadikan sebagai pegangan bagi customer untuk membangun trust kepada si sales. Gimana hal yang sederhana, misalnya contoh janji ketemu, ya kan, janji jam berapa, misalnya seperti itu. Saya udah punya pengalaman, teman saya itu ibaratnya prospecting kepada salah satu klien ya, prospek gitu ya. Janji ya let's say 1:30 atau jam berapa, 1:30 lah misalnya seperti itu. Datang 1:30 lewat 3 atau lewat 5 menit gitu kan ya. Itu udah nggak diterima oleh customer-nya. Oke, berarti lewat. Karena udah lewat dari janji. Gitu loh. Sederhana. Sederhana apa yang disampaikan oleh si customer, sederhana aja. Kamu untuk janji ketemu saya yang ibaratnya saya belum kenal kamu, kamu belum kenal saya, dan kamu mencoba untuk mendapatkan percayaan dari saya. Ketika 1:30 aja, kamu udah lewat 5 menit. Ya, ini belum terjadi deal nih, belum terjadi ada bisnis antara kamu dengan saya, gitu ngobrolnya belum. Dan ketika untuk mendapatkan janji, bagaimana saya bisa mempercayai kamu ketika kamu untuk hal yang sederhana, appointment saya kamu tidak bisa penuhi. Gitu loh. Jadi jadi ibaratnya ya kamu tanyakan Mbak Sabah, kita bicara kan trust kan ya. Itu dari hal kecil aja. Jadi bagaimana membangun trust? Hal-hal yang kita komunikasikan, kita coba komit. Kalau misalnya kita nggak penuhi, sampaikan alasannya, sampaikan. Tapi jangan suatu hal-hal kecil, gampang untuk kita langgar, gitu kan. Bagaimana kita bisa membangun trust dari customer kepada kita. Oke, berarti komit ya Pak intinya Pak ya. Apa yang kita sampaikan kepada calon pelanggan kita, ya lakukanlah gitu ya Pak ya. Oke, betul. Ini mungkin aku mau nanya personal sih ke Pak Dirga, karena udah 14 tahun ya, udah melalang buana gitu kan. Nah, ada nggak sih Pak tantangan atau apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bapak selaku mungkin training atau mungkin sales lah gitu dalam artian gitu kan dengan berkorelasi dengan 3 aspek tadi gitu. Ada nggak sih Pak tantangan yang sampai sekarang tuh berkesan gitu, yang harus kalau di sini belajar banget nih, lesson learned banget dari sini gitu. Sebenarnya yang paling terbesar kalau pengalaman kita adalah terkait dengan attitude sih Mbak Safa. Balik lagi ke situ gitu ya. Karena behavior itu kan ibaratnya begini, kita sebagai seorang sales atau apapun peran yang kita jalankan, behavior itu ibaratnya kan hari-hari yang kita lakukan. Ya kayak tindakan, habit dan sebagainya gitu kan ya. Itu sesuatu yang udah terbangun sekian lama dan sebagainya gitu kan. Itu satu. Kalau teknik, pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan bisa kita pelajari. Kita bisa dapatkan dari sumber source yang dari macam-macam gitu kan ya, knowledge. Keterampilan kita bisa belajar dari orang lain, kita bisa bertanya sama orang lain, dari pengalaman orang lain dan sebagainya. Tapi memang yang terbesar, yang terberat adalah ketika bagaimana kita setting the right mindset. Terkadang seperti itu. Ketika menghadapi situasi, kondisi, tantangan, harus ada perubahan seperti ini. Itu kan kadang itu yang langsung berdampak langsung. Ya kan? Dirga, ini ada perubahan nih. Misalnya insentif berubah nih, berkurang, langsung itu berdampak gitu kan ya. Gitu kan ya. Ya itu kan akan berdampak kepada besoknya jadi jadi sungkan, jadi malas, jadi banyak dampaknya ke situ dari mindset sebenarnya, dari attitude. Jadi sebenarnya banyak kejadian sehari-hari yang kita temui atau ditemui oleh seorang sales itu tantangan terbesar di situ. Gitu loh. Ketemu dengan prospek yang nggak merespon, ketemu dengan prospek yang ketika komunikasi dia nggak ditarget, nggak dianggap gitu loh. Ya kan ada aja ibaratnya
gitu ya Pak ketemu ya. gitu, nggak ngelihat, kita dianggap ya kita nggak selevel sama dia gitu kan. Ibaratnya kan itu kan ibaratnya kena mental nih gitu kan ya. Betul. Nah, itu kan balik lagi kan. Ya kan, itu hal seperti itu kan ujung-ujungnya akan mempengaruhi behavior-nya dia. Gitu loh. So kebanyakan case atau kebanyakan situasi kondisi mempengaruhi bagaimana sales itu terkadang kinerja dan sebagainya, itu semuanya berawal dari mindset atau attitude-nya dia gitu loh. Tapi mindset itu bisa terbentuk karena jam terbang atau gimana Pak kira-kira? Ya bisa gitu, ketika kita berada di dalam situasi lingkungan yang memang teman-teman kita seberapa positif semua gitu kan ya, itu kan terbentuk gitu kan ya, dan yang tadinya enggak jadi terbentuk, itu terbawa suasana itu makanya ibaratnya kalau kita ketemu orang 10 orang bandit semua, kita jadi bandit yang ke-11 gitu loh gitu kan ya. Tapi iya kan, tapi ketika misal kita berada dalam situasi yang lingkungan yang baik, mudah-mudahan kita jadi baik gitu loh. Tapi semuanya ya kita harus setting the right mindset diri kita sendiri gitu loh. Kita nggak bisa berharap dari orang lain yang mempengaruhi kita. Tapi bagaimana kita mencoba untuk setting untuk diri kita sendiri gitu loh. Terkadang kita ketemu lingkungan yang memang negatif gitu kan ya, mau nggak mau kita yang harus kita yang mencoba untuk menjaga diri gitu. Ibarat kalau di Sandler itu kan ibaratnya castle. Kita itu diri kita adalah istana gitu, castle gitu kan ya. Apakah kita membiarkan orang lain masuk ke dalam istana kita, itu tergantung keputusan kita. Kita yang punya istana kita sendiri gitu loh, ya kan? So kita harus bisa ngejagain istana kita gitu loh. Wow. Kurang lebih seperti sangat itu. Deep sekali ya Pers ya, jawaban dari Pak Dirga ini. Wow, jadi mikir nih kita setelah ini ya di rumah ya. Oke. Wow. Nah, balik lagi nih Pak, tadi kan sempat ada bahas kualitas produk. Yang tadi mungkin Pak Dirga bilang kalau kualitas produknya jelek, terus kita sebagai sales gimana cara menjualkannya? Karena kita kan tetap ada target ya Pak ya. Nah, ada nggak Pak mungkin tips and trick? Sebenarnya begini, seringkali kita ketemu gitu ya, orang melihat produk dia itu tidak sebaik dengan kompetitor. Ya sudah insecure duluan nih. Akhirnya dia merasa bahwa produk gue nggak begitu bagus gitu kan ya. Betul. Tapi kita punya pengalaman, saya pribadi punya pengalaman mengajar sebuah in-house gitu kan ya, perusahaan yang satu, saya ngobrol tentang selling skill kan. Saya tanya kompetitor siapa, dia sebutlah perusahaan ini gitu loh. Kenapa? Oh dia bagusnya begini. Oke ya sudah. Dilalahi itu kebetulan nggak tahu kenapa tiba-tiba minggu berikutnya segala, seminggu 2 minggu kemudian saya berkesempatan untuk ngajar di sebuah perusahaan yang dia sebut yang mana itu kompetitor dia gitu loh kan ya. Tentang selling skill juga, iseng saya nanya kompetitor siapa, dan dia sebutlah si perusahaan ini gitu kan ya. Saling yang satu bilang ini bagus, yang satu bilang ini bagus gitu kan ya. Jadi sebenarnya kenapa? Kita melihat dari mana? Artinya gitu, orang selalu melihat ya di sana itu lebih bagus daripada kita. Gitu. Rumput tetangga lebih bagus hijau, gitu kan ya. daripada rumput kita. Satu sisi, artinya begini. Bisa jadi yang kita pikir jelek nggak jelek itu kok, gitu loh. Nah, kemudian apa yang mau saya tambahkan di sini? Bagus atau tidaknya produk itu tergantung bagaimana kita mengkomunikasikannya. Bahkan nih misalnya, let's say misalnya ada seorang sales A, sales B menjual produk yang sama, gitu loh. Ketemu dengan prospek yang satu nih. Ketika si prospek yang satu mendengar penjelasan dari si A, dan ketika dia menjelaskan penjelasan dari si B, dia memilih si B misalnya begitu. Walaupun produk yang dijual sama, gitu. Apa yang menentukan, apa yang membedakan? Karena si B cara mengkomunikasikan lebih baik, misalnya seperti itu. Artinya ya bagaimana kita mengkomunikasikan dan mencoba meyakinkan, walaupun secara prinsip produknya sama gitu loh. Plus minusnya juga sama gitu kan ya. Itu. So, back again, kembali lagi, ya kita bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk. Ya, baik atau buruk, relatif. Kurang lebih seperti itu. Pasti produk itu diciptakan untuk kelebihan atau benefit buat si customer. Ya kan ya? Nah, kita tonjolkan itu, customer nyaman. Cocok beli. Tapi kalau misalnya bagus tapi nggak pernah ditonjolkan kelebihannya, benefit buat si customer nggak ngerasa bahwa ya ini bagus sih kelihatan, tapi nggak tahu ini manfaatnya buat gue apa, jadi gue nggak beli gitu loh. Jadi itu banyak aspek sebenarnya. Berarti balik lagi gimana cara kita menyampaikannya, mengkomunikasikannya kepada calon klien kita gitu ya Pak ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sales lagi nih Pak, kan ada target tadi ya Pak ya. Dan nggak semua klien atau prospek kita tuh pasti deal atau goal gitu kan ya Pak ya. Nah itu kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang sales nih untuk tetap termotivasi gitu kan, dan efektif di tengah mungkin kegagalan dalam penjualan dan lain sebagainya, karena nggak semua orang itu kan punya kapasitas yang sama untuk menghadapi kegagalan ya Pak ya. Nah mungkin dari Pak Dirga nih ada nggak
Pertama, kalau kita selalu sampaikan di kelas pelatihan untuk teman-teman sales gitu ya, mindset yang harus dimiliki oleh sebagai seorang sales harus kuat gitu. Diperkuat adalah bahwa bukan tugas utama, tapi ibaratnya begini, dia harus memahami bahwa hal yang sering dihadapi oleh sales adalah penolakan. Ya kan? Ketemu 10 orang ditolak 10. Ketemu 10 orang ditolak 9. Ketemu 10 orang yang nolak 11. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi itu banyak sekali penolakan dibandingkan yang menerima. Kurang seperti itu. Jadi kita harus pahami mindset dia itu harus benar-benar menyadari bahwa ya sales akan ekivalen dengan penolakan. Kurang lebih seperti itu, gitu kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu pada saat kita sering berjualan, saya berjualan asuransi misalnya kayak gitu ya. Menjual produk asuransi itu saya mencari sebanyak-banyaknya orang untuk saya berjualan. Ya kan? Banyak penolakan, banyak. Gitu kan ya. Tapi kita coba lihat ketika mindset saya rubah. Daripada saya berpikir bahwa saya mencari orang sebanyak-banyaknya untuk saya jual, untuk saya capai target, saya rubah mindsetnya, saya mencari orang sebanyak-banyaknya untuk saya bisa bantu. Gitu loh. Untuk mendapatkan benefit dari produk yang saya miliki. Dengan cara seperti itu. Mereka butuh dari produk yang mereka dapatkan dari produk kita gitu kan ya, benefitnya seperti apa, mereka benar-benar merasakan ada manfaat dari itu. Jadi saya bukan jualan yang penting jualan saya laku, tidak. Bukan tapi saya bukan. Tapi saya melihat mindset saya adalah bukan untuk jualan target gitu, tapi jualan saya cari orang sebanyak-banyaknya untuk saya bisa bantu. Kurang lebih seperti itu. Bantu apa? Untuk mendapatkan benefit dari produk yang saya miliki. Kurang lebih seperti itu. Berarti cuma sebenarnya sama intinya, tapi ditwist gitu ya Pak ya, untuk kita internal, jadi biar kita mentalnya mental sehat, tadi kan, tadi kan karena banyak penolakan, target dan sebagainya gitu. Memang solusi target pasti penting lah. Jualan pasti akan relate dengan target gitu loh. Tapi kalau kita tiap hari mikirin target, tiap hari target, ya pasti kan stres gitu kan ya. Tapi dengan cara kita mencoba enjoying apa yang kita kerjakan sebagai seorang sales, oke, gue punya produk, tapi produknya hanya sekedar tools, alat gitu loh. Satu sisi, ya gue harus ketemu semakin banyak orang untuk gue bisa bantu, siapa tahu dengan adanya produk, manfaat yang dari produk ini bisa membantu mereka. Kurang lebih seperti itu, Mbak Safa. Wow, keren banget. Bener-bener sebenarnya intinya sama, apa cuman caranya untuk mengolah biar di dalam tuh nggak terlalu stres banget gitu ya Pak ya. Oke, aku pernah denger ini dari siapa ya, tapi aku lupa. Cuman kayak yang pasti bukan saya kayaknya. Kayaknya belum sih Pak ya gitu. Mungkin semoga Bapak setuju dengan apa yang aku bilang sih. Kayak katanya tuh penolakan itu nggak berlaku di sales sebenarnya. Penolakan itu adalah penundaan yang akan terjadi katanya. Jadi nggak usah takut, yang penting lu tahu gue jualan ini, gue bisa bantu lu di bagian ini gitu ya Pak ya. Jadi lu kalaupun nanti lu butuh gue, lu tinggal telepon aja gitu. Mungkin bukan sekarang kita bisa ngobrolnya, tapi mungkin nanti gitu ya Pak ya. It's a matter of time aja. Yes, betul. Wow. Oke, nah tadi kan sudah bahas tentang target nih Pak. Kira-kira ada nggak sih Pak cara untuk mengevaluasi dari kita internally as a sales, kira-kira kita kurangnya di mana ya? Kira-kira kita butuh improve di bagian mana ya untuk menjadi sales atau untuk bisa mencapai target atau mungkin memenuhi 3 keberhasilan tadi gitu kan? Kira-kira. Kalau untuk bagaimana cara mengevaluasinya, sebenarnya ya kita nggak bisa kerja sendiri juga ya. Kita punya tim, kita punya atasan. Terkadang yang paling ideal adalah ketika atasan kita mengevaluasi kita, atau kita ngobrol sama temen gitu kan ya. Kalau misalnya gue kok lebih banyak ditolaknya daripada lu kok bisa jualan sih, misalnya kayak gitu. Cara lu seperti apa gitu kan ya, pendekatan lu seperti apa, kita belajar dari situ sebenarnya, introspeksi lah. Karena kalau mindset kita juga harus memiliki continuous improvement ya, harus perbaikan yang berkesinambungan, spirit itu harus ada terus gitu kan ya. Kalau misalnya gua nggak bisa berhasil dengan cara seperti ini, terus gua gimana pendekatan yang seperti apa yang gua bisa agar gua bisa tembus sama customer ini, misalnya seperti itu ya. Kan nggak hanya sekedar ya udah kemudian masuk gua gitu sekian lama, kemudian tiba-tiba keluar, saya dapat insight gitu. Enggak gitu. Kita ngobrol sama temen, nanya kira-kira dia punya situasi yang seperti yang sama apa enggak dan bagaimana pendekatannya dia. Jadi artinya untuk mengevaluasi, ya kita punya surrounding, kita punya teman, kita punya lingkungan yang bisa membantu kita untuk introspeksi sebenarnya. Berarti sharing ya Pak ya? Oke, kayak nanya sama mereka juga, siapa tahu mereka juga pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Terus how mereka menghadapi hal itu gitu ya. Betul Mbak Safa. Wow. Nah, bagaimana sih Pak menurut Pak Dirga sendiri pentingnya sebuah pelatihan
untuk pengembangan keterampilan seorang sales? Oke, pentingnya pelatihan. Yes. Oke, kalau sebenarnya begini, pelatihan itu penting untuk mendapatkan knowledge, ya kan? Pelatihan untuk mendapatkan how to-nya seperti apa. Karena di kelas pelatihan kita itu nggak hanya sekedar teori pastinya, bahkan kita ada role play, simulasi gitu kan ya. Karena kita punya apa ya, ibaratnya konsep kita di Sandler itu adalah you cannot teach a kid to ride a bike in a seminar. Kita tidak bisa mengajarkan seorang anak untuk bisa bersepeda hanya dari sebuah seminar. Seminar itu kita analogikan sebagai training gitu loh. Kita nggak hanya bisa mengajarkan, oke, sehari training, kemudian dia langsung fasih, langsung bersepeda gitu kan ya. Yang dibutuhkan apa kira-kira? Pasti dong, ya. Pelatihan, ya kan, experience dan sepedanya, kan gitu ya. Kalau nggak ada sepedanya gimana gitu kan ya. Nah, itu akan didapatkan di mana? Di kelas. Tapi tidak cukup. Itu butuh time yang waktu berproses untuk dikasih kesempatan mereka itu belajar, berproses, mengaplikasikan, evaluasi, coba lagi, evaluasi, coba lagi. Ada trial and error di dalamnya ya Pak ya? Betul, gitu loh. Artinya, yes, pelatihan penting, mendapatkan knowledge dan skill, how to-nya seperti apa, tapi kan di lapangan bisa jadi lebih variatif, lebih apa ya, harus banyak hal-hal yang memang nggak didapatkan di kelas aja gitu loh. Sehingga training di pelatihan itu sebagai pendukung. Tapi kalau tanpa ada pelatihan, ya ibaratnya trial and error itu terlalu besar gitu loh. Coba-coba sana itu terlalu besar karena dia nggak tahu nih. Gitu. Demikian. Berarti kayak apa ya Pak? Guide lah ya Pak ya untuk mengarahkan ke sini, lalu untuk baru ke trial and error-nya gitu ya, biar risiko errornya lebih kecil gitu ya. Betul. Kan kita belajar dari, ya begini lah, daripada kita start dari nol. Kan kita lebih baik kita start dari mungkin dari skala 1 sampai 10 kita start dari yang 6 gitu kan ya. Karena apa? Kita udah tahu lebih dulu. Kita belajar dari pengalaman orang lain. Terus kita udah dapat dari di kelas gitu. Jadi nggak dari zero gitu loh. Oke. Nah, dari Pak Dirga nih, ada nggak sih nasihat yang mau diberikan kepada uppers di rumah mungkin yang pengen menjadi sales nih setelah ini, atau mungkin sedang berjuang untuk upgrading themselves untuk menjadi seorang sales yang baik gitu kan? Ada nggak apa ya nasihat yang mau disampaikan gitu kepada uppers di rumah? Semuanya berproses. Tidak ada segala sesuatu yang instan. Ya, bahkan kalau sebagai seorang sales pun juga mindset sangat dibutuhkan di sini, dan tidak ada yang langsung jadi, langsung jago gitu kan ya. Semuanya ada waktunya gitu loh, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, kan tadi kalau kata Pak Dirga sebuah pelatihan itu membantu. Nah, Kontan Academy di sini juga menyediakan pelatihan-pelatihan yang kebetulan difasilitasi oleh Sandler Training juga gitu kan. Jadi teman-teman mungkin atau uppers di rumah yang pengen belajar menjadi sales yang upgrade menjadi sales yang lebih baik, itu bisa banget join di kelas Kontan Academy bersama Sandler Training gitu ya. Oke, terima kasih Pak Dirga atas sharing sessionnya hari ini, insightful sekali, sangat membuka wawasan terutama untuk aku pribadi karena kebetulan sebenarnya agak sedikit suka nih berjualan gitu kan. Siapa tahu setelah ini saya berguru ke Bapak gitu. Amin, silakan. Nah, ya buat teman-teman di rumah yang mau belajar lebih banyak terkait formula in selling, bisa banget join di kelas Kontan Academy bersama Sandler Training gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.